Bagaimanakah tanggapan Bisma terhadap usulan Widura untuk membagi dua kerajaannya? Mendengar kabar bahwa kerajaan Hastinapura akan dibagi dua untuk para Pandawa dan juga Kurawa, Bisma datang menemui Widura untuk menanyakan maksud dari usulan tersebut. Bisma tidak habis pikir kenapa Widura berani menyarankan untuk membagi kerajaannya itu. Bisma berkata, "Apa yang telah kau pikirkan, Widura? Membagi kerajaan Hastinapura merupakan penghinaan bagi leluhur kita. Leluhur kita sudah banyak berjuang keras, mengorbankan banyak hal untuk menjadikan kerajaan Kuru sebuah kerajaan yang tangguh di seluruh dunia. Lihatlah para leluhur kita. Mereka telah membangun kerajaan ini, termasuk membuat kerajaan ini menjadi sangat kuat dengan menambah batas garis kerajaan kita. Dan kau ingin menghancurkannya begitu saja?" Widura lalu meminta maaf dan menjelaskan maksud dari usulannya tersebut. Namun Bisma tetap tidak mau menerima alasan apapun tentang pembagian kerajaannya itu. Sementara itu, di sisi lain istana, para Pandawa juga merasa keheranan kenapa pamannya Widura sampai mengusulkan untuk membagi kerajaannya itu. Nakula dan Sadewa mengatakan bahwa pasti ada alasan yang mendasari usulan tersebut karena mereka yakin keputusan itu telah dipikirkannya matang-matang oleh Perdana Menteri Widura. Namun Yudhistira tetap tidak setuju dengan rencana tersebut. Yudhistira berkata, "Dia hanya memikirkan kebahagiaan kita saja. Untuk mencegah konflik internal yang terjadi di kerajaan Kuru, dia menganggap itulah jalan keluar yang tepat. Tapi bagaimana bisa pembagian dari kerajaan kita terima begitu saja?" Raja Dhritarashtra dan anaknya Duryudana juga tidak terima jika kerajaan Hastinapura itu dibagi untuk para Pandawa. Duryudana berkata, "Aku punya hak untuk seluruh kerajaan ini, Ayah. Ini adalah kerajaanku. Lalu kenapa aku harus memberikan separuhnya kepada para Pandawa? Bahkan tidak seorang pun berani untuk membagi kerajaan ini." Duryudana menyalahkan ayahnya karena tidak berdaya di depan Bisma dan juga Widura. Lebih lanjut Duryudana berkata, "Membuatmu menjalani tapa brata itu bukanlah tujuan utamaku. Kakek dan Perdana Menteri ada di sini untuk melayanimu, bukan sebagai penguasa. Dan jika itu kemudian mengenai hakku di sini, maka mereka akan selalu memanfaatkan sisi lemahmu itu, Ayah." Dursasana membenarkan pendapat kakaknya bahwa ayahnya itu haruslah menunjukkan kekuasaannya untuk mendapatkan tujuannya yang ingin ia capai selama ini. Sangkuni juga menambahkan bahwa seharusnya Bisma dan Widura menjalankan fungsinya sebagai perisai dari Raja Dhritarashtra. Sang raja yang masih kelihatan bingung terus dihasut oleh anak-anaknya dan juga Sangkuni. Duryudana berkata, "Mereka telah membawa senjata ke ruang sidang ini dan itu sebuah penghinaan untukmu, Ayah. Kami sudah punya kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengalahkan Yudhistira. Kau tahu benar bahwa seorang penjahat atau tersangka tidak punya hak untuk jadi pangeran mahkota." Sementara itu Perdana Menteri Widura masih berusaha meyakinkan Bisma untuk menerima usulannya itu demi mencegah perselisihan di antara Pangeran Kuru. Namun di tengah perdebatan tersebut, Kusir Adirata datang membawa kabar yang sangat mengejutkan di mana Raja Dhritarashtra telah memberikan perintah untuk menangkap para Pandawa. Hal itu membuat Bisma sangat marah dan langsung pergi menemui Dhritarashtra yang saat itu sedang melakukan pemujaannya. Para prajurit yang ditugaskan untuk menangkap para Pandawa kini telah tiba di kamar mereka. Bima yang sangat marah dan menolak untuk diikat tangannya, ia mengatakan bahwa tidak akan ada penjara yang akan mampu menahan dirinya dan juga saudara-saudaranya itu. Namun kemarahan Bima berhasil ditenangkan oleh kakaknya Yudhistira. Yudhistira berkata, "Tenanglah Bima, kau jangan melawan. Kalau raja telah memerintahkan untuk menangkap kita, maka kita harus menghabiskan hidup kita di penjara."
Mematuhi perintah raja dan menghormati keadilan adalah tanggung jawab seorang pangeran, supaya itu menjadi contoh bagi masyarakat nanti. Drupadi pun muncul di hadapan mereka dengan raut muka yang sangat sedih. Ia berpendapat bahwa jika memang para Pandawa bersalah, maka harus menerima hukumannya. Namun jika mereka mengalami ketidakadilan, maka sudah seharusnya mereka melawan tindakan tersebut. Para Pandawa pun lalu sepakat untuk tidak meminta maaf kepada raja karena merasa tindakan mereka adalah benar. Suasana haru pun menyelimuti hati mereka. Dan sebelum pergi, Arjuna berpesan kepada Drupadi dengan berkata, "Kalau kami dipenjara, maka Hastinapura bukan tempat yang aman untukmu. Kau harus bersiap untuk kembali ke Kampilia, dan mungkin ini adalah akhir dari perjalananmu bersama dengan kami." Para Pandawa pun pergi meninggalkan Drupadi yang masih merenung seorang diri. Sementara itu Bisma yang hendak menemui sang raja dihentikan oleh Sanjaya. Ia mengatakan bahwa Raja Dhritarashtra sedang mengadakan pemujaan dan tidak seorang pun diizinkan untuk masuk menemuinya. Mengetahui bahwa para Pandawa akan dipenjarakan, Dewi Kunti datang menemui Bisma dan memohon agar Bisma segera menyelesaikan masalah ini. Karena jika berita ini sampai tersebar di kerajaan lain, maka nama baik Pandawa akan hancur, demikian juga dengan nama baik kerajaan Hastinapura. Bisma pun kemudian masuk ke dalam kuil di mana Dhritarashtra sedang melakukan pemujaannya. Dengan luapan emosinya, Bisma memerintahkan Dhritarashtra agar segera menarik perintahnya untuk memenjarakan para Pandawa. Dhritarashtra berkata, "Mereka telah berani mengangkat senjatanya di sidang istana, maka mereka haruslah dihukum, Paman. Kau pernah bilang kepadaku bahwa penjahat yang tidak mendapatkan hukumannya akan menjadi contoh bagi penjahat yang lainnya." Bisma mengatakan bahwa untuk itulah ia datang dan memerintahkan Dhritarashtra untuk membebaskan para Pandawa. Namun upaya Bisma itu dihalangi oleh Duryodhana dengan mengatakan bahwa seorang raja tidak akan menuruti perintah dari siapapun juga. Kemarahan putra Gangga itu semakin memuncak dan ia berkata, "Pemerintahan ini bisa ada karena aku, dan aku bisa mencabutnya kalau aku mau. Aku pernah mengatakan, kalau aku lihat Hastinapura kacau, maka aku akan mengangkat senjata untuk melawannya, dan itu tidak akan membatalkan sumpahku." Ratu Gandhari pun menyarankan kepada suaminya agar memberikan hukuman yang ringan kepada Arjuna, tetapi tidak menghukum mereka semua. Ia meminta agar para Pandawa segera dilepaskan. Hal itu ditentang keras oleh Duryodhana, dan ia mencoba menekan ayahnya itu. Karena Raja Dhritarashtra tidak juga mengindahkan peringatan dari Bisma, maka Bisma pun mengancam akan mengambil keputusannya sendiri. Ia lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut dan dikejar oleh Sangkuni. Namun Bisma tidak menghiraukannya sama sekali. Sangkuni yang sangat menyayangkan tindakan Duryodhana yang sangat ceroboh itu, lalu Sangkuni berkata, "Politik itu seperti berjudi, keponakanku. Kalau dadunya bermasalah, maka salah satunya harus belajar mengubah taktiknya itu. Kau mau lihat sendiri seperti apa kekuatan dan kehebatan dari Bisma yang agung. Dia bisa menghancurkan semua rencanamu tanpa ampun. Kau mau lihat itu, Duryodhana? Ikutlah denganku." Dari pendopo istana, mereka lalu melihat para prajurit yang menangkap Pandawa telah sampai di teras istana. Bisma putra Gangga pun datang untuk menghentikan perjalanan mereka. Bisma memberikan pilihan kepada para prajurit agar membebaskan para Pandawa atau harus melawan dirinya itu. Melihat hal itu, Yudhistira berkata, "Kakek, hanya karena kami, kau jangan sampai melawan Hastinapura. Kami ini tidak berharga dibanding sumpahmu itu." Bisma mengatakan bahwa sumpahnya itu ada nilainya hanya karena adanya pangeran mahkota seperti Yudhistira. Ia kembali memerintahkan kepada para prajuritnya untuk mengangkat senjata melawan dirinya itu. Semua terdiam tanpa menunjukkan reaksi apapun, namun ada satu prajurit yang maju ke depan dan mengangkat senjatanya sesuai dengan perintah Bisma.
Ia juga diikuti oleh para prajurit yang lainnya. Duryodhana tersenyum melihat keberanian dari prajurit tersebut. Namun bukannya melawan Bisma, pasukan itu lalu meletakkan senjatanya di hadapan Bisma yang agung sebagai pertanda menyerah. Pandawa lalu melepaskan semua belenggu yang telah mengikat diri mereka. Melihat kejadian itu, Sangkuni menyuruh Duryodhana agar membujuk ayahnya untuk menarik perintahnya memenjarakan para Pandawa. Bisma yang telah memutuskan bahwa jika Dhritarashtra tidak mengangkat Yudhishthira sebagai raja, maka ia tidak akan tinggal di Hastinapura lagi. Widura pun meminta waktu agar dia bisa mencarikan jalan keluarnya nanti. Namun secara tiba-tiba, Sangkuni muncul dan mengatakan bahwa Raja Dhritarashtra telah menyesali perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada Bisma. Setelah dipikirkan dengan matang, Bisma pun akhirnya menyetujui usulan dari Widura untuk membagi Hastinapura menjadi 2 bagian. Namun pernyataan Bisma tersebut mendapatkan protes dari para Pandawa. Yudhishthira berkata, "Membagi tanah yang dicintai oleh para leluhur ini akan membuat kita tidak merasa bahagia. Aku rasa akan lebih baik kalau kami meninggalkan Hastinapura." Permintaan Yudhishthira itu disetujui oleh Widura, asalkan ia meninggalkan Hastinapura hanya sebagai seorang raja dan bukan sebagai pertapa. Dengan pertimbangan itu, mereka pun harus membagi kerajaannya, dan jika mereka tinggal bersama-sama dengan Kurawa, dikhawatirkan para Pandawa akan ternoda oleh ketamakan dari para Kurawa. Nah, bagaimanakah para Pandawa dalam menjalankan pemerintahan di kerajaan barunya tersebut? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.